Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Foni Aidila dari kelas Kewirausahaan 1, jurusan akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis saya, yaitu tentang dapur Mama Mia. Sebelumnya saya akan mengenalkan untuk tim saya, yaitu yang pertama Mia Karisma dari alumni STIE Tiara sebagai Chief Executive Officer. Yang kedua adalah saya sendiri, Foni Aidila, mahasiswa Universitas Mercu Buana sebagai Chief Financial Officer. Yang ketiga adalah Mas Linda Sahrani dari alumni STI Ipwija sebagai Marketing Eksekutif. Yang terakhir adalah Novida Silitonga dari alumni Unindra sebagai Marketing Eksekutifnya. Nah, di sini saya akan memperkenalkan tentang produk-produk dari Mama Mia. Salah satunya yaitu ada rendang, dendeng, belut, cabai hijau, dan cumi asin mercon pelangi. Dan untuk menu-menu lainnya bisa sesuai dengan requestan dari para customer kita. Dan untuk saat ini, masalah yang kami hadapi, untuk saat ini konsumen menginginkan suatu makanan siap saji, praktis, hemat, dan terjangkau untuk semua kalangan. Namun selain itu, hal yang terpenting adalah rasa yang cocok dengan lidah masyarakat Indonesia. Nah, kami memberikan solusi, yaitu solusi kami untuk para konsumen adalah kami selalu menawarkan produk-produk kami yang terupdate, produk yang paling diminati oleh masyarakat, dan memberikan rasa khas yang berbeda dari yang lainnya. Dan kami selalu berusaha menjaga kualitas produk dan harga yang bisa dijangkau oleh konsumen. Marketing targeting kami yaitu seluruh masyarakat Indonesia, baik yang menggunakan sosial media maupun yang tidak menggunakan sosial media. Nah, kurang lebih yang menggunakan sosial media itu ada 100 juta orang. Nah, bisa dilihat dari kebanyakan para masyarakat Indonesia itu menggunakan sosial medianya itu di Facebook, Instagram, YouTube, dan yang lainnya. Untuk market size-nya, saat ini dari jumlah populasi orang Indonesia sebesar 267,7 juta dan pengguna media sosial sebesar 130 juta, sehingga target pasar yang kami ambil sekitar 100 juta. Potensialnya, untuk potensial pasar kami memiliki peluang untuk mendapatkan profit yang besar dengan modal yang tidak terlalu besar. Bahkan saat memulai usaha ini kami menggunakan bahan-bahan yang mudah terjangkau dan bumbu buatan sendiri sehingga lebih hemat dibandingkan membeli bumbu instan. Nah, untuk model bisnis kami menggunakan konsep yang up to date sehingga konsep makanan dari usaha kami selalu terupdate. Untuk produk-produk yang kami buat selalu berdiskusi atau menanyakan menu apa yang ingin dibuat dan apa yang diinginkan oleh para konsumen. Dan untuk promosinya, kami menggunakan sosial media seperti Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Selain itu, kami juga menggunakan bisnis canvas model untuk key partner, yaitu toko-toko makanan, GoFood ataupun GrabFood, dan perusahaan-perusahaan. Key activitiesnya, membeli bahan-bahan catering, mengolah bahan-bahannya, melakukan pemasaran melalui sosial media ataupun secara langsung. Untuk key resource-nya, lahan untuk memasak dan peralatan untuk mengolah bahan-bahannya. Untuk value proposition, yaitu dapur Mama Mia, kemasan toples setengah kilogram, dapur Mama Mia kemasan toples 1 kg, menerima pesanan antar alamat ataupun online, halal, sehat dan bersih, rasa sesuai selera customer, di mana mau pedas, sedang ataupun tidak. Untuk customer relationship, yaitu penjualan langsung ataupun online, reseller pada teman-teman di kantor ataupun perusahaan, potongan harga untuk pelanggan yang setia. Channelnya, brosur, dan iklan media online. Untuk customer segment, yaitu keluarga, yaitu semua umur, rekan-rekan kantor, dan pengguna sosial media. Untuk cost strukturnya, biaya pembelian bahan-bahan, biaya pembuatan makanan seperti rendang, dendeng, dan lainnya, biaya kemasan dan biaya pemasaran, dan yang terakhir adalah biaya listrik dan biaya air.
Untuk revenue streams-nya, penjualan penjualan dapur Mamma Mia melalui online ataupun langsung, penjualan dapur Mamma Mia partai besar atau misalnya acara syukuran dan lain sebagainya, dan kunjungan ke perusahaan-perusahaan. Untuk analisis kompetitorsnya, saat ini memang sudah banyak usaha kuliner, namun kita tidak perlu takut. Anggap saja mereka sebagai pesaing bagi bisnis kita, sehingga kita menghasilkan produk-produk terbaru dan mampu bersaing dengan mereka. Untuk analisis kompetitornya misalnya ada dapur Mama Sesa, dapur Asik, dapur Vina. Nah, kita tetap menonjolkan ciri khas dari dapur Mama Mia itu sendiri. Sumber pendapatan. Pendapatan tiap bulannya dari ketiga contoh produk yaitu dendeng, belut balado, dan rendang. Nah, pendapatan yang paling meningkat yaitu di bulan Mei atau di bulan Ramadan lalu. Karena banyak pesanan masuk yaitu dari dari rendang. Karena untuk tradisi orang Indonesia biasanya mengkonsumsi rendang di saat bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri. Untuk kebutuhan dan alokasi dananya yaitu pemasaran sekitar Rp500.000, modal kerja Rp10 juta, rekrutmen saat ini pegawainya hanya saya dan kakak saya yaitu Rp6 juta, dan pengembangan produk yaitu Rp5 juta, totalnya Rp21.500.000. Untuk target yang akan dicapai selama 5 tahun, di Januari 2024 memiliki pabrik atau rumah produksi sendiri sekaligus restorannya. April 2024 membuka beberapa cabang di dalam satu kota. Agustus 2024 membuka cabang di luar daerah ataupun di luar kota. Dan di Desember 2024 grand launching pembukaan cabang di daerah dengan menggunakan para pembisnis terkenal. Untuk strateginya yaitu menambah atau merekrut pegawai, membuka restoran dan cabangnya di sekitar wilayah tempat tinggal. Setelah itu membuka cabang di beberapa daerah dan membuat produk-produk terbaru. Sekian dari hasil persentase tentang bisnis saya ucapkan terima kasih.